Baik, hari ini saya mulai untuk sosialisasi tentang uji kompetensi nasional. Jadi nanti ada dua agenda besar, yaitu untuk tryout uji kompetensi dan uji kompetensinya sendiri. Untuk diketahui oleh kalian bahwa ujian kompetensi nanti yang menyelenggarakan adalah Kemendikbud langsung, kemudian untuk tryout uji kompetensi dilakukan oleh AIP TLMI, yaitu Asosiasi Perguruan Tinggi Laboratorium Medis Indonesia. Kemudian untuk tryout sendiri banyak yang bertanya mengapa saya harus ikut gitu. Jadi ini adalah moto dari dokumentasi ini saya ambil 3 tahun yang lalu. Jadi saya datang, saya berjuang dan saya menang. Jadi beberapa manfaat yang bisa saya sampaikan ke kalian. Yang pertama adalah dari TO uji kompetensi kita bisa melakukan prediksi tingkat kelulusan. Kemudian yang kedua, analisa tingkat kemampuan. Jadi kalian bisa menilai kemampuan kalian seperti apa nanti dalam menyelesaikan uji kompetensi. Kemudian yang ketiga, analisa bentuk soal. Bentuk-bentuk soal dari uji kompetensi itu bagaimana sih? Jadi nanti di tryout akan diberikan ujian atau soal-soal dalam bentuk studi kasus. Jadi soalnya itu panjang sekali. Jadi dari soal itu kalian nanti disuruh menjawab kira-kira jawaban yang paling benar apa. Kemudian suasana ujian. Jadi atmosfer ujian itu sangat penting karena jangan sampai nanti kalian pada saat ujian yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Kemendikbud itu nanti kaget di sana. Tuh. Jadi ini manfaat dari TU. Mungkin ada manfaat-manfaat lain, tapi secara garis besar manfaatnya seperti di depan. Kemudian untuk kegiatan UKOM dan TU UKOM sendiri, untuk TU UKOM ini dilakukan pada 8 Agustus tahun 2021. Kemudian untuk uji kompetensi dilakukan pada 28 sampai 30 Agustus. Ya. Jadi waktunya tidak banyak. Jadi dengan adanya TU UKOM ini, mudah-mudahan ini akan bisa membantu kalian dalam kegiatan uji kompetensi. Dan harapan kami juga nanti kalian di uji kompetensi bisa lulus 100%. Kemudian untuk uji kompetensi sendiri, ini nanti saya yang mendaftarkan. Kebetulan untuk peserta dari angkatan 12 ini sudah terdaftar semua. Ada 30 peserta ditambah 3 orang retaker. Retaker itu adalah sebutan bagi peserta uji kompetensi yang belum lulus. Jadi nanti ada retaker 1, ada retaker 2, retaker 3. Angka menunjukkan bahwa dia tidak lulus berapa kali. Misalkan sekali berarti dia retaker 1. Gitu. Jadi ada 3 retaker dari angkatan 11. Jadi kakak kelas kalian ada 3 orang yang mengikuti. Jadi total peserta untuk uji kompetensi di Agustus itu nanti jumlahnya adalah 33 peserta. Jadi ini saya mulai dulu dari TO dulu untuk agenda terdekat. Mungkin nanti ketika mendekati UKOM jika ada informasi terbaru, saya akan mengadakan pertemuan lagi seperti ini. Ya, jadi untuk UKOM memang belum banyak informasi yang bisa saya berikan. Kemudian untuk tryout-nya sendiri, kalau tidak masa pandemi, itu dilakukan secara offline. Offline itu artinya peserta datang ke ruang CBT, mengerjakan di sana, selesai mengerjakan pulang.
Tetapi masa pandemi seperti ini, apalagi ini kondisi PPKM, Mas Yan. Jadi panitia akhirnya memutuskan untuk mengadakan tryout online mandiri. Jadi tryout online mandiri, kalian melakukan tryout ini di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, atau mungkin intinya tidak kemana-mana. Kemudian yang perlu disiapkan, persiapannya ada 2 laptop. Ini pilihan pertama. Pilihan pertama ada 2 laptop. Pilihan kedua ada 1 laptop dan 1 HP. Nanti saya jelaskan maksud dari pilihan ini. Jadi untuk ujian tryout online mandiri itu nanti menggunakan laptop untuk bekerja atau untuk mengerjakan soal. Kemudian 1 laptop lagi, ini saya menjelaskan di pilihan A. 1 laptop untuk mengerjakan dan 1 laptop untuk kamera pengawas. Jadi nanti untuk kamera pengawas itu nanti terhubung dengan Zoom, aplikasi Zoom. Itu untuk pilihan A. Untuk pilihan B, kalian bekerja menggunakan 1 laptop dan 1 HP. 1 HP itu nanti dia terhubung dengan aplikasi Zoom, sehingga baik laptop maupun HP yang terhubung dengan Zoom itu dikondisikan sebagai kamera pengawas. Itu akan terkoneksi dengan pengawas pusat. Jadi kalian ujian di rumah tetap dalam pengawasan melalui aplikasi Zoom. Saya akan berikan contohnya, gambarannya untuk pengerjaan soal. Nah, seperti ini, seperti di gambar. 1 laptop untuk mengerjakan, 1 laptop sebagai kamera pengawas. Kamera pengawas itu diletakkan seperti di gambar, jadi kalian mengerjakan itu terlihat oleh panitia. Boleh diletakkan di samping kiri, kanan, atau depan seperti di gambar. Nah, contohnya seperti ini juga. Ini merupakan contoh dari penggunaan kamera pengawas yang digunakan untuk pengawasan ujian. Seperti ini. Nah, ini hanya gambaran aja, tapi secara umum terlihat seperti contoh di gambar, nanti pengawasannya. Nah, untuk tryout uji kompetensi, ini agenda yang bisa saya sampaikan. Jadi hari ini Jumat sampai dengan hari Senin 30 Juli sampai 2 Agustus, agendanya adalah penetapan data peserta dan upload foto di role TUUKOM. Jadi nanti saya sebagai admin dari Stikes Wiramedika Prodi TLM itu nanti akan mengupload foto kalian ke aplikasi yang akan diberikan oleh panitia. Kebetulan fotonya sudah saya terima semua, saya nanti tinggal upload. Kemudian hari Senin tanggal 2 Agustus itu ada pengusulan pengawas lokal oleh institusi. Jadi nanti dari institusi program studi akan mengusulkan pengawas lokal. Hari Kamis tanggal 5 Agustus itu akan dilakukan briefing pengawas pusat dengan pengawas lokal, admin dan IT lokal. Kita akan berdiskusi secara teknis bagaimana. Kemudian hari Jumat 6 Agustus ini ada briefing panitia pusat dengan peserta dan uji coba perangkat. Di hari Jumat tersebut akan dilakukan pertemuan dengan para peserta. Sekaligus nanti mencoba perangkatnya masing-masing. Akan diberikan beberapa soal melalui aplikasi dan akan diarahkan untuk mengerjakan soal ujian. Tapi sifatnya ini adalah uji coba perangkat. Kemudian hari Minggu tanggal 8 Agustus
ini akan dilakukan tryout uji kompetensi yang akan dilakukan di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing dengan diawasi kamera pengawas via Zoom oleh pengawas lokal dan pengawas pusat. Kamera Zoom-nya sudah saya jelaskan di awal, jika kalian menggunakan 2 laptop, berarti 1 laptop untuk kamera pengawas, akan tetapi jika kalian menggunakan 1 laptop 1 HP, berarti HP-nya nanti yang digunakan untuk kamera pengawas. Jadi waktunya untuk tryout itu dimulai dari, kalau di Bali sendiri ini dimulai dari jam 10 sampai jam 1. Jadi nanti berbarengan antara WIB, WITA, sama WIT. Kemudian persiapan teknis mungkin disiapkan dari sekarang. Untuk peserta TO mandiri, peserta menggunakan komputer atau laptop minimal CPU dual core dengan RAM 4 GB. Ini minimal. Kemudian aplikasi Save Exam Browser. Ini sudah dijelaskan di depan untuk versi untuk Windows 7, Windows 10, dan Mac OS. Kemudian koneksi internet idealnya menggunakan WiFi, contohnya IndiHome, dan memiliki backup 4G. Artinya begini, jadi memang sangat diharapkan koneksi internet, mungkin sekarang kan banyak internet rumahan, bisa menggunakan internet rumahan, kemudian mempunyai backup 4G. Backup 4G itu adalah backup dari HP. Jadi nanti ketika misalkan ada gangguan dengan sinyal internetnya, bisa menggunakan tethering HP. Kemudian yang keempat adalah peserta wajib install SEB, yaitu Save Exam Browser. Untuk Save Exam Browser ini saya masih menunggu apakah nanti dikirim aplikasi dari panitia, tetapi kalau memang tidak dikirim, di internet itu banyak sekali aplikasi Save Exam Browser, nanti mungkin bisa download di internet. Kemudian untuk melihat dari spesifikasi laptop kalian, ini saya contohkan satu dari Windows. Jadi nanti masuk ke control panel, pilih sistem dan security, kemudian pilih sistem. Jadi di situ sudah terlihat OS-nya menggunakan Windows 7, kemudian prosesornya menggunakan Core i5. Jadi ini lebih tinggi dari dual core tadi. Jadi dual core itu adalah syarat minimal. Kemudian RAM-nya menggunakan RAM 4 GB. Kemudian ada pertanyaan bagaimana kalau peserta menggunakan prosesor di bawah standar yang ditentukan atau menggunakan RAM yang kurang dari 4 GB. Jadi jawabannya adalah nanti itu akan akibatnya lemot. Jadi processingnya akan lama. Jadi disyaratkan yang seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Minimal dual core dan RAM sebesar 4 GB. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di sini.